sepertinya temponya masih sedang-sedang saja dan seperti di babak pertama tadi. Tendangan bebas. Tapor, baik sekali keras. Hampir saja. Luar biasa Riko, kita lihat bagaimana jarak yang sangat jauh dan kita lihat di mana Takpor melakukan shooting yang sangat keras. Kita lihat. Tendangan melengkung tipis saja. Cepat sekali Riko, kita bagaimana Yaso. Iya. Langsung berkutik. Baik, terlepas. Tidak offside. Sana peluang. Apa yang terjadi? Bationo gagal menambah koleksi golnya. Iya, saya lebih melihat ke arah positif daripada yang digalakkan daripada Yaso. Gerakan yang sangat cepat dan dia melakukan dribble sangat cepat. Dan kita di sini bagaimana Bationo begitu bernafsu untuk melakukan shooting dan tidak melihat sebenarnya masih ada Kurniawan pada posisi yang sangat enak. Hampir saja tadi satu pelanggaran. Baik sekali Kurniawan tadi kasih umpan satu terobosan. Shoot tembak. Iya Riko, bagaimana kita lihat lagi-lagi pemain daripada Persitara punya peluang yang sangat baik untuk mencetak gol. Namun kembali keegoisan lah yang tidak membuat mereka mampu mencetak gol. Kita lihat bagaimana gerakan bagus dari Itimi Dixon. Melakukan shooting dari sudut sempit. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya ada dua pemain yang datang dari belakang. Ya kita lihat di sini. Cukup baik sebenarnya peluang yang dapat pemain yang lain. Namun berikan Fajar. Kita lihat bagaimana. Ya terlalu cepat Rahel berada di depan. Jauh Bung, Ya. mencolok sekali. Dan saya pikir ini adalah bagian dari sebuah variasi yang seperti yang saya ungkap tadi itu. Bagaimana mereka harus lebih variatif, harus lebih improve dalam membongkar barisan belakang Persitara Jakarta Utara. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Kembali Anderson da Silva. Hati-hati sudah satu kartu kuning Anderson tadi. Terhadap Itimi Dixon. Ya kelihatan kaki daripada Anderson mengenai perut daripada Itimi memang tidak ada unsur sengaja Riko karena kita memang bola tadi berada di depan wajah atau di depan badan daripada Itimi pada saat Anderson ya di sini kita lihat ya memang mengenai. Cukup keras Bung. Coba melebar. Masuk dalam kotak. Satu peluang. Tendangan cukup lemah. Belum mampu menjebol, Bung. Ya, satu proses yang sangat baik yang dilakukan oleh pemain daripada PSS. Ya, kita lihat bagaimana umpan dari Soleimani memberikan kepada Niani dan Niani kembali memberikan back pass kepada Tommy Haryanto. Sebenarnya cukup baik, namun sayang sekali shooting begitu pelan dan tidak menyusahkan Ngadiono. Lincah sekali. Jangan tapol. Banyak pilihan pemain di sana, tiga di sana. Tiga menusuk, satu peluang. Tidak offside, baik Yaso. Baik kali. Gol kembali. Tim tamu 2-0. Tim tamu Dwi Adi tidak mampu menghalau sepakan atau tendangan gawang gawangnya. The no Jack kita lihat. VV ada komentar atau bukan Rimen? Ya, saya melihat ini adalah gol yang benar-benar di set up, didesain, direncanakan dengan matang. Dan semua ini berawal dari inspirasi John Takpor yang bergerak dengan aksi individu yang sangat stylish buat saya. Dan bola yang disodorkan pada Kurniawan yang juga dengan cerdas memberikan satu bola tarik untuk Yaso dan Yaso memberikan umpan silang. Ada Bationo di situ. Mudah sekali buat Bationo menceploskan bola dengan satu sontekan yang pelan saya pikir. Sebuah gol yang benar-benar berangkat dari sebuah desain yang sempurna saya pikir. Ya, kita mendengar di bawah ke pertama tadi pada saat istirahat bagaimana Abdul Rahman Gurning memohon meminta. Anak Persitara nampaknya belum puas untuk keunggulan 2-0 kali ini. Satu peluang. Tertinggal 2-0. Ya, dan tidak ada alasan memang buat Persitara untuk mengendorkan serangan, untuk lebih memilih mendelay serangan, untuk lebih memilih Kurniawan gol! Kembali 3-0 menekuk sejauh ini anak-anak Laskar Cibitung. Sikus dengan memberikan assist tadi sudah memberikan satu umpan-umpan matang kepada teman-temannya. Kali ini Sikus menghakimi penjaga gawang Dwi Adi dengan gol yang ketiga. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Hardiman karena memang tidak perlu untuk Persitara mengendorkan serangan karena mereka mempunyai celah yang begitu banyak dan kita lihat bagaimana kembali Kurniawan pada posisi yang sangat baik untuk melakukan syuting dan kita lihat syuting sangat keras dan gol tercipta Riko sangat baik. dan gol ini buat saya adalah satu medium penjelasan dari seorang Kurniawan bahwa si kurus belum habis. Kita Betul. melihat bagaimana dalam
ruang tembak yang tidak begitu bagus, memaksimalkan suatu umpan yang bagus tadi, Kurus, satu sentuhan, melepaskan tendangan keras, akuratif, bersarang di sektor kanan gawang Dwi Adi, sebuah penjelasan yang sempurna buat saya. Ya, bagaimana kita lihat bagaimana ekspresi pada Kita lihat shooting. bagaimana. Ya, gol balasan Rico. Oh, Ya, 1 gol juga. Cukup menarik Bu babak kedua ini. Iya. Ya, Tommy. Sangat menarik, kita tidak melihat Bu, kita akan lihat tayangan ulangannya. hanya dalam hitungan nyaris 1 menit, Baik sekali, Lang Jawa juga tidak akan tinggal diam. Rianto Tommy Prasetyo menepiskan ketinggalan Sleman menjadi 1-3. Ya, oh, saya pikir ini juga gol yang indah. Ya, ini satu ciri khas Bung Lim. Iya, Rahel tadi, kalah berduel tadi namanya. Masih Rahel, coba melebar. Ada satu peluang di sana. Masih tinggi. Iya, sebenarnya satu kesempatan yang sangat baik. Kita lihat bagaimana Rael memberikan bola yang sangat baik kepada pemain back kiri daripada PSS Sleman. Namun shooting yang begitu tinggi. Anak-anak Sleman, kuasai bola. Jorge atau Oyedepo tadi. Satu keunggulan atau satu keuntungan tentunya tadi. Wasit melihat mungkin terlalu tinggi. Mengangkat kaki tadi, anak-anak Persitara. sedikit membahayakan saya pikir. Inilah tayangan ulangannya. Ya, ngaku memang mengangkat kaki terlalu tinggi Rico. Sehingga Ya. wasit memberikan pelanggaran ini. Ya, kita lihat bagaimana ngaku begitu keras. Ya. Gantian begitu. Tommy, masih membentuk tembok. Usano! Hampir saja mitra olahraga Hoirul Anam memperkecil ketertinggalan PSS Sleman terhadap Persitara. Lihat Rico bagaimana begitu dahsyatnya Hoirul Anam melakukan shooting dari jarak jauh sangat keras dan sangat tipis Rico. Kita lihat bagaimana sebenarnya peluang untuk memperkecil. Anak-anak Lang Jawa gagal satu peluang. Baca! Satu spekulasi, V. Kalau Anda melihat satu keberuntungan, kah? Iya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Andre Yoga sangat-sangat baik. Dia melepaskan bola mengarahkan ke titik penalti daripada Persitara. Dan kita lihat bagaimana bola yang deflected mengenai kaki dari pemain bertahan daripada Persitara. Begitu dengan kesempatan sedikit saja, Busori melakukan sedikit sontekan. Namun memang sayang, bola masih di atas Mister Persitara. 1-2, Anam, Hoirul Anam. Sayap kanan yang dituju, Tommy di sana. Baik sekali, lupa silakan. Gol! Gol! 3-2. Pertandingan banjir gol dilesakan oleh anak-anak Sleman. Ya, Rico, kita lihat bagaimana sebenarnya kerja daripada Tommy Haryanto sangat-sangat baik. Dia tidak hanya bergerak di tengah dan dia bahkan keluar melakukan crossing sangat baik. Sangat cantik crossing yang dilakukan. Dan kita lihat bagaimana Soleimani mampu melakukan heading benar-benar baik dan berada bola di sudut pertahanan daripada gawang Ngadiono. Gol babak kedua, 2 gol untuk Sleman. Dan ini adalah satu kredit plus yang berikut untuk Tommy Haryanto. Dia menusuk ketika beroperasi di sektor kiri pertahanan Persitara Jakarta Utara dan bolanya sangat manja. Bagaimana Suleimani tadi memberikan satu heading. Kita coba bertahan. Dedi Mulyadi menjaga. Pergerakan cukup ketat tadi. Oh! Kita lihat. Oh, God! Penalti. Kita lihat tidak ada protes dari anak-anak Persitara. Menandakan seolah menerima putusan wasit Subandi yang menurut Anda bagaimana, Fe? Ya, Rico, bagaimana kita keputusan yang diambil oleh Subandi belum begitu kita lihat jelas apakah memang pantas diganjar. Ya, di sini kita bagaimana Dedi melakukan tackling. Ya, benar sekali Rico, bagaimana memang Dedi melakukan tackling mengenai kaki daripada pemain Sleman Busari dan ini keputusan menurut saya ini sangat tepat. Saya bilang tadi apakah akan ada keajaiban berikut. Dan terbukti. Keajaiban itu datang. Saya bilang sisa 1 menit di ujung pertandingan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah sebuah keputusan final muncul dalam detik-detik terakhir pertandingan. Apakah Ngadiono bisa menjadi pahlawan untuk timnya, Bu? Dan apakah Mamadou Diane juga bisa menjadi pahlawan untuk Sleman? Gol! Eksekusi penalti yang sangat-sangat sempurna membuat bersorak kegirangan Slemania
dengan warna kebanggaan mereka hijau. 3-sama. Ada komentar, V? Ya, kita lihat bagaimana Rico sangat baik yang dilakukan oleh Mauro, ya, shooting atau flashing ke arah sebelah kiri daripada Ngadiono sangat baik dan tidak terjangkau oleh Ngadiono. Ini sangat menarik karena kita tahu bahwa di babak pertama tadi Mamadou memiliki bahkan 2 bahkan 3 peluang tidak mampu mencetak gol, namun pada saat yang tepat dia datang sebagai pahlawan untuk